Film ini mengisahkan tentang kehidupan kelam seorang pemuda tunarungu yang bernama Boy. Dia bertekad membalaskan dendamnya setelah keluarganya dibunuh oleh orang yang bernama Hilda van der Kooi. Di saat pembunuhan yang merenggut nyawa keluarganya, Boy melarikan diri ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang dukun misterius. Dan dari situlah Boy dilatih menjadi mesin pembunuh yang kejam. Dan selama perjalanannya, Boy selalu mengikuti kata hatinya. Dan ini dia film Boy Kills World. Selamat menikmati alur cerita filmnya. Anak ini bernama Boy. Saat itu, di tengah hutan, dia bertemu dengan seorang dukun yang bernama Yayan Ruhian. Karena keinginannya untuk balas dendam, Boy meminta dirinya untuk dilatih oleh Yayan, agar bisa menjadi lebih kuat untuk membalaskan dendam kematian ibu dan adiknya. Keesokan paginya, sambil berlatih, Boy dinasihati agar dia berhenti bertindak seperti seorang anak kecil dan mulai berpikir kalau dia sekarang adalah laki-laki kuat yang memiliki hasrat untuk membunuh. Setiap harinya, Boy menghabiskan waktunya dengan berlatih sangat keras. Dan di waktu luangnya, dia gunakan untuk membaca buku. Dan saat itu, Boy kembali mengingat saat dulu dia bersama adiknya yang bernama Mina. Dulu, adiknya adalah seorang pemberani yang tidak takut dengan siapapun. Saat itu, Yayan mengatakan kepada Boy, kalau dia bukan lagi seorang anak kecil, dan dia yang dulu telah mati. Dan sekarang, sudah saatnya dia menjadi kuat untuk membalaskan dendam kematian ibu dan adiknya. Warriors can't be weak to kill Hilda van der Kooi. Singkat cerita, Boy kini telah dewasa dan telah menjadi lebih kuat. Setiap hari, Boy melaluinya dengan melatih kemampuan bela dirinya. Namun saat itu, Yayan mengatakan kalau dia masih belum siap untuk membalaskan dendamnya. Bahkan saat sedang melatih kefokusan, dia masih sering mengingat adiknya yang membuat konsentrasinya terganggu. You are not ready, boy. Ignore it. Bite at your head, give her potato chips. Saat sedang di pasar, secara tidak sengaja dia bertemu seorang wanita yang memberinya bunga. Namun tiba-tiba saja Van der Kooi datang bersama para pengawalnya. Melihat Van der Kooi datang, Boy dengan segera pergi dari sana. Van der Kooi datang ke sana untuk kembali melakukan tradisi pembantaian, atau yang sering disebut dengan The Cooling. Dan tradisi The Cooling ini diadakan setiap tahunnya kepada orang-orang yang menentang dengan aturan dari keluarga Van der Kooi. Bahkan dia tidak segan-segan akan membunuh wanita dan anak kecil dengan sangat sadis. Di momen itu, Boy kembali mengingat saat dulu dia dan keluarganya dibantai oleh kekuasaan Van der Kooi. Sambil melihat dari jauh, Boy melihat seorang pria yang bernama Glenn van der Kooi yang sedang berpidato di depan para warga dan akan mengeksekusi mati para warga yang sudah dia tentukan. Namun saat itu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang memohon kepada Glenn agar dia tidak membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Namun Glenn tidak mau mendengarkan wanita itu dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan senjata apinya dan menembak ke arah wanita itu. Akibat dari kejadian itu, semua warga mengamuk dan melakukan perlawanan kepada Van der Kooi agar mereka mau menghentikan tradisi pemusnahan ini. Melihat kejadian barusan, Boy ingin melakukan perlawanan, tapi dia ditahan oleh Yayan karena menurutnya Boy masih belum siap dengan semua ini. Namun karena terus mengingat kematian ibu dan adiknya, Boy tetap pergi untuk membalaskan dendamnya. Switch over. Setelah berada di dalam markas, seorang wanita yang bernama Melanie van der Kooi datang. Melanie merasa kesal dengan Glenn, karena sudah 6 bulan dia mempersiapkan untuk upacara malam ini, dan Glenn hanya bisa membawa 6 orang saja. Melihat Melanie marah, Glenn mengatakan kalau ini semua gara-gara Gideon.
Dari jauh, Boy mengintip semua pembicaraan mereka, dan tiba-tiba saja adiknya muncul dan mengganggu konsentrasinya. Boy lalu masuk secara diam-diam ke dalam, dan lagi-lagi adiknya muncul dan mengganggu konsentrasinya. Karena Boy masih belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Akibat dari itu, Boy ketahuan oleh Glenn. Who the fuck is that? I think he made them angry. Okay, I can do this. You are the weapon. Di saat sedang melawan para pengawal Van der Kooi, Boy tiba-tiba saja dibantu oleh seorang pria yang dipekerjakan secara paksa di sana. Dia bernama Baso. Baso mengatakan kalau dia akan membantu Boy menemukan di mana Hilda berada, asalkan dia mau melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dia juga mengatakan kalau dia akan bekerja sama dengan Boy untuk keluar dari tempat ini dan mengalahkan mereka semua. You want Hilda? Okay, now, go! Setelah berhasil mengalahkan para pengawal, Glenn tiba-tiba saja muncul dan menembak mereka berdua. Namun beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat, dan Baso berhasil menembak Glenn. Mereka berdua lalu menanyakan di mana Hilda berada. Namun karena merasa terdesak, Glenn mengatakan kalau dia sebenarnya bekerja secara diam-diam untuk keluarga Van der Kooi. Dan dia juga mengaku kalau dia dipaksa untuk melakukan semua ini oleh keluarga Van der Kooi. Glenn juga mengatakan kalau dia akan membantunya untuk mencari di mana Hilda berada. Mendengar apa yang dikatakan Glenn, Baso tidak percaya dan tiba-tiba saja Wow. Wasn't gonna help us. Come on, sprint 3 isn't that shit? Setelah itu, Baso mengajak Boy untuk bergabung bersama tim perlawanan. Dan saat itu, Baso mengatakan kalau dia sangat mendukung perlawanan. Dia juga mengatakan kalau keluarga Van der Kooi menggunakan The Cooling untuk menakut-nakuti para warga dan agar para warga mau bergabung dengan mereka. Tapi itu semua adalah kebohongan dan hanya sebuah halusinasi saja. Saat masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba saja Boy ditodong senjata. Namun beruntungnya, Baso dengan cepat menghentikan orang itu. Dan orang itu ternyata teman Baso yang bernama Benny. Baso lalu menceritakan Benny kalau Benny telah mengalahkan para pengawal Van der Kooi dengan sangat mudah. Melihat kesempatan itu, Baso dan Benny merencanakan akan melakukan balas dendam sesegera mungkin kepada Hilda Van der Kooi. Mereka lalu menyusun rencana bagaimana cara mereka akan menghabisi keluarga Van der Kooi. Baso menjelaskan kalau keluarga Van der Kooi memiliki 3 saudara kandung yang bernama Gideon, Melanie, dan Jun. Dan ketiga bersaudara ini menerima perintah dari Hilda. Baso juga memperkirakan kalau pada jam 10, mereka akan melakukan upacara pemusnahan. Dan pada jam 8, mereka pasti akan meninggalkan rumah. Dia juga menyarankan agar Boy tidak menggunakan senjata api, karena itu pasti akan dilacak oleh pasukan keamanan. Setelah itu, mereka kemudian bersiap-siap untuk menuju lokasi di mana keluarga Van der Kooi berada. Lots of weird props. Setelah sampai di markas keluarga Van der Kooi, mereka menyamar supaya mereka bisa masuk ke dalam dengan aman. Saat berada di dalam, melihat Hilda yang ada di sana, tanpa menunggu lama, Boy langsung melakukan aksinya untuk membunuh Hilda saat itu juga. Wait. Setelah dia berhasil memotong kepala Hilda, dia tiba-tiba menyadari kalau orang-orang yang ada di meja makan ini bukanlah keluarga Van der Kooi. Dan saat itu juga, Gideon datang dan mengatakan kalau semua orang yang ada di sana adalah orang-orang yang telah disuruh menyamar sebagai keluarga Van der Kooi oleh Gideon untuk melakukan upacara The Cooling. Merasa dipermainkan, Boy langsung melakukan perlawanan, namun tiba-tiba
saat dia sedang bertarung melawan Jun. Adiknya tiba-tiba kembali muncul dan mengganggu konsentrasinya, yang membuat Boy akhirnya kalah. Di momen itu, Boy kembali teringat saat dulu dia digantung dan diselamatkan oleh Yayan. Boy lalu disandra dan ditanyakan di mana dukun yang telah mengajarinya bela diri berada. Boy bahkan diancam akan dibunuh kalau dia tidak mau memberitahu di mana dukun itu berada. Di saat Jun sudah pergi, Gideon mengatakan kepada Boy secara diam-diam kalau dia juga sebenarnya sudah bosan dengan apa yang diperintahkan oleh Hilda yang tidak masuk akal. Dia bahkan sempat mengatakan kalau dia ingin melihat sejauh mana keberanian Boy untuk menghancurkan tradisi The Cooling ini. Setelah itu, Melanie datang dan Gideon menampar Boy untuk berpura-pura kalau dia sedang menginterogasi dan menyiksa Boy. Melanie lalu mengatakan kalau Boy telah melakukan kesalahan besar karena dia telah membunuh suaminya Glenn. Melanie lalu membawa Boy ke acara The Cooling untuk dieksekusi mati. Camera 3 in the splatter zone. If you don't get Boy lalu diberikan kalung listrik supaya tidak bisa melawan. Di momen itu, adiknya kembali muncul. Dan Boy merasa kesal karena dia merasa kalau kehadiran adiknya telah mengganggu konsentrasinya. Setelah itu, upacara The Cooling pun dimulai. Welcome to the Culling. Dan saat itu, Hilda membaca teks pidato yang telah disiapkan oleh Melanie. Namun tiba-tiba saja, dia melihat ke arah penonton kalau di sana ada dukun yang selama ini dia cari. Melihat itu, Hilda langsung mengeluarkan pistolnya. Beruntungnya, Melanie datang dan menenangkan Hilda saat itu juga. Di momen itu, Boy kembali mengingat saat dia sedang diinterogasi oleh Gideon. Kalau saat itu, Gideon telah menyisipkan pisau kecil ke dalam kantong Boy untuk menyelamatkan dirinya nanti. Boy lalu mengambil pisau itu untuk membuka ikatan tangannya. Dan saat itu juga, Melanie membuka acara pemusnahan 6 orang yang telah disiapkan sebelumnya. Di acara pemusnahan itu, ada eksekutor yang telah disiapkan oleh Melanie, yaitu Gary the God dan Kapten Frostington, yang akan menyiksa dan membunuh 6 orang dengan cara yang kejam. Di sisi lain juga, Boy terus saja berusaha melepaskan ikatan tangannya. Dan setelah itu, Boy mencoba menolong 6 orang yang akan dieksekusi mati. Namun sayangnya, Boy tidak bisa berbuat apa-apa karena kalung listrik yang ada di lehernya. Boy lalu diangkat dan diletakkan di atas batu untuk dieksekusi mati oleh Gary the God, dan tiba-tiba saja Basho? Boy berhasil selamat. Karena ternyata Gary the God itu adalah Basho yang telah menyamar menjadi eksekutor. Dan saat itu juga, Benny keluar dengan senjata apinya. Gideon yang melihat itu dari jauh pun tertawa. Di samping itu juga, Basho menceritakan bagaimana dia bisa menyelinap dan berhasil menyamar menjadi eksekutor. Dia juga mengatakan kalau rencananya berjalan dengan sempurna. Setelah itu, Basho memberikan Boy senjata untuk mengakhiri semua ini. Setelah mereka bertiga berhasil mengalahkan mereka semua, adiknya tiba-tiba kembali muncul dan mengganggu konsentrasi Boy. Di saat itu juga, Melanie keluar dengan senjata apinya untuk menembak Boy. Namun beruntungnya, Boy berhasil diselamatkan oleh Benny. Melihat Benny mati di hadapannya, Boy marah dan langsung membunuh Melanie saat itu juga. Oh yeah, go on, do it on camera. No, wait. Setelah itu, sambil menahan rasa sakit, Basho mengatakan kepada Boy agar dia tetap ingat dengan tujuan balas dendamnya kepada Hilda. Basho juga ingin menepati janjinya akan membawa Boy ke hadapan Hilda. Come on. Just realize you don't talk much here. Can you see it? Setelah menghabisi mereka semua, dia melihat kalau ternyata Basho telah meninggal dunia karena terkena tembakan sebelumnya oleh Melanie. Setelah itu, Boy melihat Gideon yang sedang duduk kesakitan karena telah ditembak oleh adiknya Melanie. Gideon lalu memberikan Boy kunci untuk menuju sebuah bunker karena Hilda bersembunyi di sana. Karena ingin membalaskan dendamnya kepada keluarga Van der Kooi, dia lalu membunuh Gideon saat itu juga. Setelah itu, dia mencari di mana Hilda berada. Saat berada di lift, Hilda mengatakan kepada Boy melalui layar yang ada di lift itu. Dia mengatakan
kalau semua yang dilakukan oleh Boy akan sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Mendengar itu, Boy lalu menunjukkan kertas yang dulu telah digambarkan oleh adiknya. Dia memperlihatkan gambar itu seolah-olah mengatakan kalau dia datang mencarinya untuk membalaskan dendam kematian ibu dan adiknya. Setelah lift terbuka, Boy bersiap-siap untuk menyerang. Namun Jun datang dan mengatakan kalau Hilda ingin bertemu dengannya. Boy lalu dibawa ke sebuah ruangan di mana dia akan bertemu dengan Hilda. Saat itu, Boy kembali mengingat semua tujuan awalnya untuk membalaskan dendam kematian ibu dan adiknya kepada Hilda van der Kooi. Namun tiba-tiba saja, Boy melihat sebuah foto masa kecilnya di dinding bersama dengan adik dan ibunya. Dan saat itu juga, Hilda datang dan memeluk Boy. Di momen itu, Hilda mengatakan kalau dia tidak mengenali Boy karena dia mengira Boy telah lama meninggal. Dan juga dia tidak menyangka kalau Boy ternyata masih hidup. Hilda lalu tiba-tiba mengatakan kalau dia adalah ibunya. Mendengar itu, Boy hanya bisa terdiam dan tidak percaya kalau Hilda si pembunuh ibu dan adiknya adalah ibu dia yang sebenarnya. Hilda lalu mencoba menyadarkan Boy kalau dukun itu telah membuatnya melupakan semua hal tentang ingatannya. Dan saat itu juga, Boy kembali mengingat saat dulu dia bersama dukun itu. Dan ternyata dukun itu sengaja membuat Boy untuk melupakan siapa dia sebenarnya dan memanipulasi semua keadaan untuk menjadikannya kambing hitam. Dan dukun itulah yang telah memotong lidahnya yang membuatnya tidak bisa bicara sampai sekarang. Dukun itu memanipulasi seolah-olah Boy adalah korban pembantaian dari keluarga van der Kooi. Dan dukun itu juga mengatakan kalau dialah yang telah menyelamatkannya dari kekejaman keluarga van der Kooi. Dan saat itu juga, dia kembali mengingat keadaan saat dulu dia dan Hilda akan mengeksekusi mati keluarga si dukun itu. Karena ternyata dukun itu telah membunuh ayahnya Boy. Di saat itu, Hilda menyuruh agar Boy membalaskan dendam kematian ayahnya. Namun dukun itu berhasil kabur. Karena kejadian itu, Boy berlari karena rasa takutnya telah membunuh orang. Dan saat dia sedang duduk merenungi semua yang telah dia lakukan, dukun itu tiba-tiba muncul dan menangkap Boy saat itu juga. Setelah itu, Hilda mencoba menyadarkan Boy kembali dengan mengatakan kalau adiknya yang bernama Mina masih hidup. Melihat itu, Boy tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di saat Hilda mencoba menyadarkan anaknya yang selama ini dia cari, karena merasa emosi, secara tidak sadar, dia malah menampar Boy. Namun, karena melihat anaknya tidak bisa sadar, dia lalu mengatakan kepada Mina kalau dukun itu telah menggunakan Boy sebagai senjata untuk menghancurkan keluarga van der Kooi. Dan Hilda menyuruh Mina agar dia membunuh Boy saat itu juga. Namun, saat akan membunuh Boy, tiba-tiba mereka berdua lalu bekerja sama untuk keluar dari tempat itu. Di momen itu, akhirnya Boy sekarang telah mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan sekarang dia telah bertemu kembali dengan adik yang sangat dia rindukan. Dan saat itu adiknya mengatakan kalau dari dulu keluarganya telah mencari Boy kemana-mana dan dia mendapatkan kabar kalau dukun itu telah membunuhnya. Tapi Mina tidak pernah berhenti mencarinya. Dan saat itu dia kembali bertemu dengan dukun itu. Dengan bahasa tubuh, Boy mengatakan kalau dia telah menjebaknya untuk membantai keluarganya sendiri. Lihat dukun yang selama ini dia cari. Mina dengan amarahnya melawan dukun itu sendirian. Melihat adiknya akan dibunuh, Boy langsung membantunya. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan dukun itu. Di akhir film, setelah berhasil mengalahkan dukun itu, dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, Boy menopang adiknya dan mengatakan kalau sekarang mereka berdua akan memulai kehidupan yang baru dengan aturan mereka sendiri. Just you and me, here, together.